Akibat tsunami ini, tercatat sekitar 173.000 orang meninggal dunia dan 395.000 orang mengungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, di video kali ini gua akan mengenang kejadian 20 tahun yang lalu, dimana pada tanggal 26 Desember 2004 dunia diguncang oleh salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern, yaitu tsunami Aceh. Lebih dari 230.000 orang kehilangan nyawa dan jutaan lainnya terkena dampak langsung dari bencana ini cuy. Nah di dalam video ini gue akan mengenang 20 tahun kejadian tsunami Aceh, bagaimana bencana ini mengubah kehidupan banyak orang dan bagaimana Aceh bisa bangkit dari keterpurukan. Makanya gue pengen ngajakin kalian semua untuk merenung, kita sama-sama merenung, kita mengenang kisah-kisah keberanian, ketabahan dan solidaritas yang muncul dari tragedi ini. Pagi itu, tanggal 26 Desember 2004, dimulai seperti hari-hari biasa, hari-hari lainnya lah, bagi sebagian besar orang. Nah, namun segalanya berubah ketika sebuah gempa bumi besar dengan kekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter itu mengguncang pantai barat Sumatera, tepatnya di daerah Aceh. Ini adalah salah satu gempa bumi terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah cuy. Gua aja ngerasain di Medan itu, ngerasain gimana sumur goyang, orang lagi tidur di kasur itu bisa jatuh, guling-guling sampai berasa banget. Gua masih ingat cuy 2004 gempa itu gua berasa. Nah gempa yang terjadi di lepas pantai barat Sumatera ini memicu gelombang tsunami yang begitu dahsyat. Jadi memang pagi itu warga Aceh ngerasa, oh ini gempa nih, di Aceh rame cuy gempa itu, bahkan banyak gedung-gedung yang hancur. Namanya manusia, ya kita nggak ada yang tahu kan, mereka pun nggak ada yang tahu. Oh setelah gempa terjadi, nah mereka kumpul ngelihat bangunan-bangunan yang runtuh itu. Gak ada kepikiran kalau setelah gempa ini akan terjadi apa. Setelah gempa ini apalagi yang akan datang, nggak ada yang kepikiran sama sekali. Namanya manusia, kita nggak ada yang tahu satu detik ke depan kita akan terjadi apa sama kita nggak ada yang tahu. Nah tsunami yang akan datang setelah gempa ini cuy, ini melanda sepanjang 2000 km garis pantai cuy. Luar biasa, 2000 km. Tsunami ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa, merenggut ribuan nyawa serta menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Masya Allah, kalau ingat-ingat zaman itu ya Allah. Tsunami tersebut meluncur dengan kecepatan tinggi setelah gempa mengguncang lautan di bawah permukaan cuy. Jadi ya guncangan ini menciptakan gelombang setinggi puluhan meter cuy. Tinggi banget air itu. Nah dalam waktu kurang dari 1 jam gelombang ini tiba di pesisir Aceh, menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Masya Allah. Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi mengalami kerusakan hebat, dan banyak daerah-daerah lainnya seperti Melaboh, Calang, Loknga juga hancur total. Kalau lu nonton video Delisa, hafalan sholat Delisa yang itu kan 2011 filmnya ya, baru-baru ini viral lagi. Bahkan sosok Delisanya juga banyak orang udah ngeliat ya. Kisah ini beliau itu dari Loknga cuy. Delisa ini salah satu daerah yang sangat terdampak banget karena memang di pinggir pantai kan. Setelah tsunami, gambaran Aceh dan daerah-daerah sekitarnya itu begitu memilukan. Ribuan rumah, bangunan, fasilitas publik lenyap dalam sekejap mata cuy. Ya Allah, di Banda Aceh sekitar 60% kota hancur. Ribuan orang terjebak di bawah puing-puing dan banyak orang yang selamat, tapi mereka kehilangan keluarga dan rumah mereka. Ya Allah, selain kerusakan fisik ya, bencana ini juga menimbulkan krisis sosial dan kemanusiaan yang luar biasa. Lebih dari 170.000 orang meninggal dunia di Indonesia aja cuy. Yang sebagian besarnya di Aceh. Selain itu, sekitar 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Dan banyak yang kehilangan pekerjaan serta sumber penghidupan mereka.
Nah, tsunami Aceh ini bukan hanya menimbulkan kerugian fisik, tapi juga mempengaruhi mental dan emosional korban. Mereka yang selamat harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah puing-puing dengan sangat terbatasnya akses terhadap makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Kalau gue ingat-ingat, gue dulu kan SD masih nggak begitu paham mungkin ya, tapi ada ingatan itu. Jadi kita ya sebulan mungkin ya berita-berita tentang Aceh terus semua. Zaman dulu kan nggak ada sosmed. Kalau seandainya ada sosmed, lebih luar biasa lagi visual yang akan kita lihat gitu. Namun di tengah-tengah tragedi ini, kita juga menyaksikan solidaritas yang luar biasa dari seluruh dunia. Komunitas internasional datang untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Negara-negara dari berbagai belahan dunia mengirimkan tim medis, pasokan, kebutuhan dasar, serta relawan untuk membantu proses penyelamatan dan pemulihan. Bantuan internasional datang dalam jumlah yang sangat besar. Dengan organisasi-organisasi seperti PMI, Palang Merah Indonesia, PBB, dan UNICEF itu membantu dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, penyediaan tempat penampungan, serta perawatan medis bagi para korban. Pemerintah Indonesia sendiri, Pak SBY zaman itu dengan dukungan dari organisasi internasional memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi besar-besaran di Aceh. Karena proses ini nggak hanya melibatkan pembangunan kembali ya infrastruktur fisik aja, tapi juga pemulihan mental dan sosial bagi para penyintas bencana. Proses pemulihan di Aceh ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia. Karena memang cukup lama, kita bulanan lah ya, hitungan bulan waktu itu. Dalam beberapa bulan pertama, fokus utama adalah pada penyediaan kebutuhan dasar dan pertolongan darurat. Namun setelah situasi darurat mereda, perhatian beralih pada rekonstruksi besar-besaran. Pemulihan Aceh tidak hanya mengandalkan bantuan luar negeri, pemerintah Indonesia pun baik dari tingkat pusat maupun daerah berusaha untuk memulihkan kehidupan masyarakat Aceh seperti program-program bantuan sosial, pemulihan ekonomi, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan sangat dibutuhkan. Jadi memang Pak SBY waktu itu memang kerja ekstra banget cuy. Namun meskipun pemilihan fisik berjalan dengan relatif cepat, pemulihan sosial dan psikologis bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan itu membutuhkan waktu yang lebih lama cuy. Banyak keluarga yang harus menghadapi trauma mendalam akibat kehilangan orang-orang yang mereka cintai, rumah mereka, serta kehidupan mereka yang sebelumnya stabil. Jadi lu bayangin tiba-tiba pada suatu hari libur, hari Minggu yang cerah, tiba-tiba gempa, kita masih panik, gempa besar banget. Terus nggak lama, hitungan jam, tiba-tiba air dari laut naik setinggi puluhan meter cuy, menyapu semuanya yang ada di depan mata lu. Bayangin ya Allah, nauzubillah ya Allah, lindungilah kita, semoga jangan kejadian lagi ya bencana besar seperti ini. Nah hari ini 20 tahun setelah bencana tsunami, Aceh telah banyak berubah, infrastruktur telah dibangun kembali, dan banyak komunitas yang telah pulih secara fisik. Namun rasa kehilangan dan trauma kan pasti tetap ada kan, terutama bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga atau teman-teman terdekatnya. Contoh kalau orang yang di zaman itu 2004 seumuran gua, pasti akan masih tetap membekas banget. Kalau yang selamat, dia akan mencari mana adiknya, mana abangnya, mana bapaknya, mana emaknya. Akan tetap berasa cuy. Mau sebagus apa sekarang Aceh, memori itu akan tetap ada cuy. Walaupun tidak seperih dulu gitu. Nah pada 26 Desember 2024, ribuan warga Aceh dan seluruh Indonesia mengenang peristiwa tersebut dengan berbagai cara. Jadi peringatan 20 tahun tsunami Aceh ini diselenggarakan di berbagai tempat cuy. Dengan acara doa bersama, pengingat bagi para korban yang telah tiada, serta penghargaan bagi para relawan yang telah berjasa dalam proses pemulihan. Di Banda Aceh sendiri, sebuah monumen tsunami yang dibangun untuk mengenang peristiwa tersebut menjadi simbol kekuatan dan ketabahan masyarakat Aceh
Banyak orang datang ke monumen ini setiap tahun untuk mengenang kejadian itu dan mengingat-ingat kembali pentingnya solidaritas serta kepedulian antar sesama. Nah, salah satu pelajaran besar dari tragedi tsunami Aceh ini adalah pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam serta pentingnya solidaritas global dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Aceh, meskipun telah banyak berubah, tetap menjadi simbol keberanian dan ketahanan bagi Indonesia dan dunia. 20 tahun setelah tsunami Aceh, kita nggak hanya mengenang tragedi ini, tapi juga menghargai proses pemulihan dan kebangkitan yang luar biasa. Gue gemeteran nih ngomong ini, karena masyarakat Aceh dengan dukungan dunia telah membuktikan bahwa meskipun tragedi mengubah segalanya, semangat untuk bangkit dan melanjutkan hidup akan selalu ada, cuy. Jadi seberat apapun masalah kita, badai pasti akan berlalu. Terima kasih masyarakat Aceh yang telah mengajarkan kita bagaimana cara bertahan dan bagaimana cara sabar yang baik dan kuat. Kita belajar dari warga-warga saudara-saudara kita di Aceh. Mungkin video kali ini sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau mungkin ada di antara kalian yang mungkin salah satu korban yang selamat, atau kalian punya saudara yang masih ada di Aceh, boleh cerita di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.